إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan banyak dari pintu-pintu kebaikan sebagai bentuk rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya. Sehingga bagi yang tidak mampu untuk mendatangi satu pintu kebaikan, maka memungkinkan baginya untuk mendatangi pintu-pintu kebaikan yang lainnya yang ia mampu. Dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Inna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu. Sesungguhnya ada beberapa orang dari para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada beliau, Ya Rasulullah, zahab ahlud dusuri bil ujur. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Wahai Rasulullah, sungguh orang-orang yang memiliki harta banyak itu telah pergi dengan membawa begitu banyak pahala. Bagaimana tidak? Mereka sholat sebagaimana kami pun sholat. Mereka pun berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka mampu bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sementara kami tidak. Mereka melampaui kami dalam masalah pahala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan dan menasihati mereka, Awalaysa Allah qad ja'ala lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian perkara-perkara yang bisa kalian jadikan sebagai sedekah selain sedekah dengan harta? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Dan setiap takbir adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Setiap tahmid adalah sedekah dan setiap tahlil adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah. Memerintahkan kepada yang baik adalah sedekah. Melarang dari yang mungkar adalah sedekah. Wa fi but'i ahadikum sadaqah. Bahkan dalam kemaluan istri-istri kalian ataupun pada kemaluan kalian pun terdapat sedekah, yaitu tatkala kalian meniatkan niat-niatan yang baik, tatkala kalian mencampuri dan menggauli istri-istri kalian, adalah sedekah. Sekian banyak sedekah dalam hadis ini yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini
bisa kita lihat bagaimana semangatnya para sahabat dan kuatnya keinginan mereka dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan amal saleh. Bahkan tidak hanya besarnya semangat dan keinginan mereka, bahkan mereka pun bersedih tatkala mereka tidak mampu melakukan perkara-perkara kebaikan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki harta di antara saudara-saudara mereka. Mereka sedih, tidak bisa bersedekah dengan harta mereka. Dalam keadaan yang lain mereka juga sedih, tidak bisa ikut berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara saudara-saudara mereka yang memiliki harta bisa ikut berperang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala karena mampu mempersiapkan perbekalan yang diperlukan. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana bersedihnya mereka tatkala mereka tidak mampu ikut berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallau wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan tidak ada dosa bagi orang-orang yang saat itu datang kepadamu wahai Muhammad dengan mengatakan, meminta kepada engkau agar engkau memberi mereka tunggangan, memberi mereka kendaraan yang bisa mereka naiki untuk ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau menjawab mereka bahwasanya engkau tidak mendapati, engkau tidak memiliki kendaraan yang bisa engkau berikan kepada mereka agar mereka bisa ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pun pulang dan berpaling dalam keadaan mata mereka mengeluarkan air mata karena sedih. Mereka tidak bisa membelanjakan sebagian dari harta mereka untuk berjihad dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan bagaimana air mata mereka keluar, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa besarnya semangat dan tingginya keinginan para sahabat untuk bisa melakukan amal saleh. Bahkan mereka sangat-sangat bersedih tatkala mereka tidak mampu melakukan sebagian dari amal-amal saleh dikarenakan keterbatasan mereka. Sampai sebagian dari mereka menangis. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Abi Dzar yang kita bawakan di awal juga menunjukkan bagaimana betapa besarnya rasa cemburu mereka dan rasa iri mereka kepada saudara-saudara mereka yang memiliki harta dan mendapatkan begitu banyak pahala dengan sebab harta mereka. Mereka tidak rela saudara-saudara mereka yang memiliki harta pergi dengan membawa sekian banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala sementara mereka tidak. Mereka ingin sama-sama berlomba dengan saudara-saudara mereka yang memiliki harta. Mereka cemburu dikarenakan pahala yang didapatkan oleh saudara-saudara mereka yang kaya. Mereka tidak iri karena semata-mata harta mereka yang banyak. Mereka tidak cemburu semata-mata harta saudara mereka yang melebihi harta mereka, tidak. Namun yang mereka cemburui adalah bagaimana saudara mereka yang kaya bisa membawa sekian banyak pahala dengan sebab harta mereka. Dan ini yang harus kita cemburui dari orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Tatkala harta mereka bermanfaat bagi mereka dan mendatangkan pahala bagi pemiliknya. Adapun semata-mata banyaknya harta, maka tidak pantas dan tidak boleh bagi kita untuk merasa iri dan merasa cemburu dengan apa yang mereka dapatkan.
dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Zahaba ahlud dusur." Wahai Rasulullah, telah pergi orang-orang yang punya banyak harta itu. Bid-darajatil ula, dengan derajat-derajat yang tinggi. Wan na'imil muqim, dan nikmat-nikmat yang abadi, yang kekal. Qala wa mazak, maka Nabi berkata, bagaimana itu? Qalu yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna wa la natasaddaq, wa yu'tiquna wa la nu'tiq. Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka pun berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka mampu bersedekah, sementara kami tidak mampu. Mereka mampu membebaskan budak, namun kami tidak mampu membebaskan budak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghibur mereka, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin ini, dengan mengatakan, "Awala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man qad sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdhala minkum illa man sana'a misla ma sana'tum." Maukah kalian aku ajarkan suatu perkara yang dengannya kalian bisa mengejar orang-orang yang telah melampaui kalian, dan dengan itu pula kalian tidak akan dilampaui oleh orang-orang yang setelah kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, mau wahai Rasulullah. Qala tusabbihun wa tukabbirun wa tuhammiduna dubura kulli salatin salasan wa salasina marrah. Kalian bertasbih, kalian bertakbir, dan kalian bertahmid setiap kali akhir salat sebanyak 33 kali. Qala Abu Saleh, berkata Abu Saleh, salah seorang perawi hadis ini, faraja'a fuqara'ul muhajirina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Maka orang-orang fakir dari kalangan muhajirin ini pun kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa fa'alu misla ma fa'alna. Wahai Rasulullah, saudara-saudara kami pemilik harta yang banyak itu telah mengetahui apa yang kami lakukan, yang engkau ajarkan tadi, sehingga mereka pun ikut melakukan seperti yang kami lakukan, sehingga kami pun kembali dilampaui oleh mereka, karena mereka pun ikut melakukan apa yang kau ajarkan kepada kami. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang punya harta banyak maupun yang tidak punya harta, mereka semua berlomba-lomba melakukan kebaikan. Mereka tidak ingin kalah dari saudaranya dalam masalah kebaikan. Meskipun mereka tidak punya harta sebanyak saudara mereka yang lain, mereka berusaha mengejar saudara mereka yang lain dari pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Dan inilah yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullu ma'rufin sadaqah. Semua kebaikan adalah sedekah.
Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya yang namanya sedekah tidak hanya sedekah dengan harta saja, bahkan semua kebaikan yang bisa dilakukan oleh seseorang, baik bermanfaat untuk dirinya maupun untuk orang lain, adalah sedekah darinya jika ia tidak mampu untuk bersedekah dengan hartanya. Sehingga tidak pantas bagi seorang muslim untuk bermalas-malasan, untuk tidak bersedekah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya pintu-pintu sedekah begitu banyaknya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar.